Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dan Saputra KO. Saya mahasiswa aktif semester 5 jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada video ini saya akan membahas materi mata kuliah yaitu Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga dengan judul bentuk keluarga, pola komunikasi, dan dinamika peran. Materi ini penting untuk dipahami karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian individu. Melalui pemahaman terhadap bentuk keluarga, pola komunikasi, serta dinamika peran di dalam keluarga, seorang konselor BK diharapkan mampu memahami permasalahan klien secara lebih komprehensif. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar ketiga aspek tersebut serta relevansinya dalam praktik bimbingan dan konseling bentuk keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu yang terkait oleh hubungan darah, pernikahan atau adopsi, serta hidup dalam satu ikatan yang saling memengaruhi dalam kajian bimbingan konseling pernikahan dan keluarga. Terdapat juga beberapa bentuk keluarga yang umum dijumpai dalam masyarakat. Bentuk keluarga yang pertama adalah keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bentuk keluarga ini merupakan bentuk yang paling ideal dalam perkembangan anak karena adanya peran orang tua secara langsung dalam pengasuh, pendidikan, dan pembentukan nilai-nilai kehidupan. Bentuk keluarga yang kedua yaitu membahas tentang keluarga besar, yaitu keluarga yang melibatkan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, tante, bibi yang tinggal dalam satu rumah atau memiliki keterlibatan intens dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga besar juga dapat dukungan sosial biasanya lebih kuat, namun juga berpotensi menimbulkan konflik peran dan perbedaan pola asuh. Selanjutnya yaitu ada keluarga orang tua tunggal atau single parents yang disebabkan oleh perceraian, kematian, atau faktor lainnya. Pada bentuk keluarga ini, salah satu orang tua memikul peran ganda baik sebagai pencari nafkah maupun sebagai pengasuh utama anak. Kondisi ini dapat berdampak pada tekanan psikologis baik bagi orang tua maupun anak. Selain itu terdapat juga pola keluarga modern seperti keluarga dengan kedua orang tua, bekerja, keluarga adopsi, maupun keluarga tiri. Setiap bentuk keluarga memiliki karakteristik, tantangan, serta kebutuhan konseling yang berbeda. Sehingga konselor bimbingan konseling perlu memahami konteks keluarga klien secara utuh, pola komunikasi dalam keluarga. Komunikasi merupakan kunci utama penuh dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pola komunikasi keluarga sangat memengaruhi kualitas hubungan antar anggota keluarga serta perkembangan emosional anak. Pola komunikasi yang pertama adalah pola komunikasi terbuka, di mana setiap anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan masalah secara jujur tanpa rasa takut. Pola ini cenderung menciptakan hubungan yang hangat, saling percaya, dan suportif. Pola komunikasi yang kedua adalah pola komunikasi tertutup, yaitu komunikasi yang minim, keterbukaan, kurangnya dialog, serta
serta dominasi salah satu pihak dalam keluarga. Pola komunikasi ini sering juga kali menimbulkan kesalahpahaman, konflik yang terpendam, dan jarak emosional antar anggota keluarga. Selanjutnya ada pola komunikasi otoriter, di mana orang tua memegang kendali penuh dan anak dituntut untuk patuh tanpa ruang diskusi. Pola ini dapat berdampak pada rendahnya kepercayaan diri anak dan kesulitan dalam mengungkapkan perasaan anak. Dalam konteks bimbingan dan konseling, konselor juga berperan membantu keluarga membangun pola komunikasi yang sehat, empatik, dan asertif, sehingga setiap anggota keluarga mampu memahami satu sama lain dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dinamika peran dalam keluarga berkaitan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing, dan dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Ada juga dalam keluarga tradisional, peran suami umumnya sebagai pencari nafkah, sedangkan istri berperan dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Namun dalam keluarga modern, peran tersebut seringkali lebih fleksibel dan setara. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidakseimbangan peran, kurangnya kesepakatan, atau ketidakjelasan tanggung jawab yang dapat memicu konflik keluarga. Anak juga dapat berdampak pada apabila peran ini orang tua tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, konselor BK, bimbingan konseling, memiliki peran penting dalam membantu keluarga memahami, menegosiasikan, dan menyesuaikan peran agar tercipta keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Di sini juga ada sebagai dampak penutup dapat disimpulkan bahwa bentuk keluarga, pola komunikasi, dan dinamika peran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan keluarga. Setiap keluarga juga dapat membantu baik keluarga inti, keluarga besar, maupun keluarga dengan struktur modern. Ada juga memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang memengaruhi perkembangan psikologis setiap anggotanya. Pola komunikasi ini juga dapat terbangun di dalam keluarga, sangat menentukan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Komunikasi yang terbuka, empatik, dan saling menghargai akan menciptakan suasana keluarga yang aman secara emosional. Sebaiknya pola komunikasi yang tertutup, otoriter, dan kurang dialog dapat menjadi sumber munculnya konflik, kesalahpahaman, serta permasalahan psikologis. Khususnya pada anak remaja, dinamika peran dalam keluarga ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketidakseimbangan peran, kurangnya kerjasama, serta tidak adanya kesepakatan dalam menjalankan peran keluarga dapat memicu ketegangan dan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu dibutuhkan keterbukaan, komunikasi yang sehat, serta saling pengertian antar anggota keluarga dalam konteks bimbingan dan konseling. Dalam konteks bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga ini juga konselor memiliki peran strategis yang dimana sebagai fasilitator yang membantu keluarga memahami permasalahan yang dihadapi.
memperbaiki pola komunikasi, serta menata kembali peran-peran dalam keluarga agar lebih harmonis. Konselor tidak hanya berfokus pada individu, tapi juga pada sistem keluarga secara keseluruhan. Melalui pemahaman materi ini, diharapkan sebagai calon konselor bimbingan dan konseling, kita mampu memiliki kepekaan terhadap kondisi keluarga klien, serta mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling yang profesional, empatik, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.